Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menampilkan hasil diskusi kami. Materi yang akan kami sampaikan yaitu tentang kuasa hukum. Adapun anggota-anggota dari kelompok 6 yaitu yang pertama saya sendiri, Serdi Ramadhani Putri, yang kedua Saskia Hanifah Hanum, yang ketiga Siti Raudah, dan yang keempat Yudit Pratama. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh Saskia Hanifah Hanum. Kepada Saskia Hanifah Hanum disilakan. Baiklah, materi pertama itu tentang pengertian dan tugas kuasa hukum. Pengertian kuasa hukum adalah orang perseroan yang dapat mendampingi atau mewakili para pihak yang bersengketa dalam beracara pada pengadilan pajak. Setiap orang atau perseorangan yang akan menjadi kuasa hukum pada pengadilan pajak harus memiliki izin kuasa hukum dari ketua pengadilan pajak. Adapun tugas kuasa hukum. Yang pertama, kuasa hukum bertugas sebagai pendamping atau mewakili pihak yang berperkara di pengadilan. Syarat menjadi kuasa hukum. Persyaratan umum untuk menjadi kuasa hukum adalah dalam pasal 2 sebagaimana merupakan warga negara Indonesia dan mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Materi yang kedua akan disampaikan oleh Siti Raudah. Kepada Siti Raudah disilahkan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu penasihat hukum. Penasihat hukum merupakan yang memberikan hukum 13. Penasihat hukum adalah seorang yang telah memenuhi syarat berdasarkan undang-undang untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Selanjutnya, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 1987 tentang penjelasan dan petunjuk keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman tanggal 6 Juli 1987 KMA/005/SKB/6/1987 dan nomor M03/PR08/05 tahun 1987 sehingga dulunya penasihat. Selanjutnya kepada hukum terbagi dalam dua, yakni satu yaitu para pengacara yang sudah diangkat oleh Menteri Kehakiman dan memperoleh izin untuk melakukan kegiatan praktek hukum dimanapun. Dua yaitu para pengacara praktek yang telah mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Tinggi untuk melakukan praktek hukum di dalam daerah Pengadilan Tinggi bersangkutan. Setelah berlakunya UU, advokat tidak ada perbedaan lagi mengenai istilah konsultan hukum, advokat, kuasa hukum, penasihat hukum. Misalnya penasihat hukum, pengacara praktek, dan advokat disebut sebagai advokat. Profesi konsultan hukum, advokat, penasihat hukum, dan kuasa hukum biasanya ditemukan dalam satu wadah yang dinamakan dengan firma hukum. Bukan, dalam firma hukum di Indonesia kini membludak di mana-mana oleh karena pilihlah law firm bona fide, profesional dan berkualitas menangani permasalahan hukum yang Anda hadapi. Salah satunya adalah Daud Silalahi dan Lawencon Associates yang telah berdiri sejak tahun 1999. Daud Silalahi dan Lawencon Associates merupakan salah satu law firm termuka dengan berbagai spesialisasi jasa hukum, mulai dari hukum perusahaan, pertambangan minyak dan gas, kehutanan, pariwisata dan properti, perkebunan, manufaktur, pidana, perdata, hingga hukum perniagaan. Selanjutnya, saya akan kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih.
Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau penyampaian kata, kami mohon maaf. Saya tutupi saja dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.